Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di grup kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah hukum bacaan ikhfa hakiki beserta contohnya. Perkenalkan, nama saya Amar Fahdi Hermawan. Saya yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Firma dan Zakia. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Firma. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firma Eta Anggraini di sini akan menjelaskan materi ikhfa hakiki. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah supaya belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian ikhfa hakiki. Ikhfa menurut bahasa adalah as-satru, artinya samar atau tertutup. Sedangkan menurut istilah, ikhfa adalah an-nutqu bil harfi bisifati bainal idhari wal idghami arin anit tasydidi ma'al baqail gunnati fil harfil muhfi, yang artinya adalah mengucapkan huruf dengan sifat antara idhar dan idgham tanpa tasdid dan menjaga gunnah huruf yang diikhfakan. Ikhfa dalam pengertian nun mati atau tanwin adalah idza dakhalatin nunus sakinatu awit tanwinu ala ahadi hadhil akhrufi 15 yuqalu lahu ikhfaun haqiqi. Artinya, apabila ada nun sukun atau tanwin menghadapi atau bertemu salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15, maka dinamakan ikhfa hakiki. Di dalam nadham dijelaskan warabi'ul ikhfa'u 'indal fadil minal hurufi wajibul lil fadil fi khamsatin min ba'di 'ashri ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad damantuha. Artinya yang keempat dalam hukum non mati atau tanwin adalah ikhfa. Ikhfa yaitu ketika ada non mati atau tanwin bertemu atau menghadapi huruf sisa-sisa dari hukum bacaan idhar, idgham, dan iqlab yang berjumlah 15 huruf terkumpul dalam nadham Sif dasana kam jada syahsun qad sama tum tayyiba zid fitu qadolima. Itulah nadhamnya. Huruf 15 ini terdapat dalam setiap kata dari nadham yang telah saya bacakan. Huruf 15 itu terdiri dari shad, fa, dal, ta, kaf, jim, dal, shin, qaf, sin, dal, to, za, dot, dan do. Perkenalkan, nama saya Zakia Aldin Al-Rahma, NIM 4301020000116. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu cara membaca hukum ikhfa. Cara membaca hukum ikhfa adalah memadukan antara suara nun bersukun atau tanwin dengan suara huruf ikhfa yang ada di hadapannya. Suara ikhfa akan terdengar samar antara izhar dan idgham, antara suara nun bersukun atau tanwin dengan huruf ikhfa yang di hadapannya. Ketika itu,
Suara nun bersukun atau tanwin masih terdengar namun samar. Saat proses ikhfa berlangsung, suara ditahan sejenak, kira-kira 2 ketukan. Baru kemudian disambung dengan pengucapan huruf ikhfa. Selanjutnya, poin C, yaitu pembagian atau macam-macam ikhfa pada hukum nun mati atau tanwin. Karena jarak antara makhraj nun dengan makhraj dari ke-15 huruf ikhfa berbeda-beda, maka karakteristik suara ikhfa yang dihasilkan dari masing-masing huruf ikhfa pun berbeda-beda. Berdasarkan hal inilah, maka ikhfa dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ikhfa ab'ad. Ab'ad artinya paling jauh, berasal dari kata ba'uda. Ikhfa ab'ad terjadi apabila nun bersukun atau tanwin menghadapi salah satu dari 2 huruf ikhfa, yaitu qaf dan kaf. Dinamakan ikhfa ab'ad karena nun bersukun atau tanwin menghadapi huruf yang jarak makhrajnya paling jauh dengan makhraj nun. Di antara ke-15 huruf ikhfa, huruf qaf dan kaf adalah huruf yang paling jauh makhrajnya karena berasal dari aqsal lisan atau pangkal lidah. Suara yang dihasilkan dari ikhfa ab'ad seperti bunyi eng dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, paduan nun bersukun atau tanwin ketika menghadapi huruf qaf atau kaf akan menghasilkan bunyi eng. Contohnya seperti makana, yaitu nun mati bertemu dengan kaf. Ajron kabiro, yaitu fathah tanwin bertemu dengan kaf. Min qablik, yaitu nun mati bertemu dengan huruf qaf. Dan yang kedua adalah ikhfa aqrab. Aqrab artinya paling dekat, berasal dari kata qaruba. Ikhfa aqrab terjadi apabila nun bersukun atau tanwin menghadapi salah satu dari 3 huruf ikhfa, yaitu to, ta, dan dal. Dinamakan ikhfa aqrab karena nun bersukun atau tanwin menghadapi huruf yang jarak makhrajnya paling dekat dengan makhraj nun. Di antara ke-15 huruf ikhfa, huruf ta, to, dan dal adalah yang paling dekat makhrajnya karena berasal dari pangkal gigi seri atas. Suara yang dihasilkan dari ikhfa aqrab mendekati bunyi n, tetapi suara ditahan kira-kira 2 ketukan agar tidak tertukar dengan izhar yang hanya dibaca 1 ketukan. Contohnya seperti wala antum, yaitu nun mati bertemu dengan ta. Ka sadihaqo, yaitu fathah tanwin bertemu dengan dal. Laila tawila, yaitu fathah tanwin bertemu dengan huruf to. Dan yang terakhir adalah ikhfa ausat. Ausat artinya pertengahan, berasal dari kata wasato. Ikhfa ausat terjadi apabila nun bersukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf dari 15 huruf ikhfa di bawah ini, yaitu ta, ta, jim, zal, za, sin, shin, zot, sod, zo, fa. Dinamakan ikhfa ausat karena nun bersukun atau tanwin menghadapi huruf yang jarak makhrajnya sedang, tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat dengan makhraj nun. Tidak terlalu jauh seperti ikhfa ab'ad atau tidak terlalu dekat seperti ikhfa aqrab. Suara yang dihasilkan dari ikhfa ausat adalah antara eng dan n. Dapat juga dikatakan seperti bunyi n, yaitu lebih dekat ke suara sengau dari pangkal hidung. Intinya, suara ikhfa ausat adalah bersifat pertengahan antara ikhfa ab'ad dan ikhfa aqrab. Contohnya seperti mufikin, yaitu nun mati bertemu dengan fa.
Kalimatun sabaqat, yaitu domah tanwin bertemu dengan huruf sin. Min syarri, yaitu nun mati bertemu dengan huruf sya. Amalan sholiha, yaitu fathah tanwin bertemu dengan huruf so. Madud, yaitu nun mati bertemu dengan huruf do. Mansuro, yaitu nun mati bertemu dengan huruf sa. Khalqin jadid, yaitu kasroh tanwin bertemu dengan huruf jim. Nafsa zakiyah, yaitu fathah tanwin bertemu dengan huruf za. Madzalladzi, yaitu nun mati bertemu dengan huruf za. Madzolama, yaitu nun mati bertemu dengan huruf zo. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.